guys, balik lagi bareng gua Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gua akan membahas. Jadi gengs, di video kali ini khusus gua akan membuat eksperimen buat diri gua pribadi nih guys. Gua kepikiran apakah bisa gitu kan seorang manusia lah zaman sekarang gitu kan di tahun 2024 ini hidup tanpa sosial media gitu gengs. Karena jujur gua pribadi pun sangat-sangat bukan sangat-sangat sih ya, sangat lah ya, lebih tepatnya sangat tergantung pada media sosial kayak gitu kan. Bukan buat bukan buat senang-senangan doang atau bukan buat hiburan doang, bukan kan. Di antaranya adalah buat kerjaan gitu kan, terus juga buat konten, buat keperluan sama keluarga juga. Jadi intinya gue akan mencoba nih geng, gue nggak pakai sosial media nih. Ya bisa dibilang gue kembali lagi ke zaman batu kali ya geng. Gue kembali lagi ke zaman batu dan gue pun siap ibaratnya ya menerima konsekuensinya gitu geng. Kayak misalkan gue udah janji nih, gue udah janji sama seseorang dan gue akan menghubungi dia lewat lewat secara langsung kali ya geng. Kalau orang-orang terdekat yang bisa gue datengin secara langsung, gue ngomong lah, misalkan ya gue punya janji apa, gue ngomong aja langsung. Jadi gue nggak ada tuh chat WA gitu kan, misalkan sekarang udah siap belum kayak gitu, nggak ada kayak gitu tuh. Gue akan datengin langsung rumahnya dan gue akan ngomong gitu kan, ngomong secara langsung dan secara real time kayak gitu geng. Ini untuk menguji gitu kan, menguji apakah gue bisa gitu kan, gue bisa dan apa yang gue rasakan gitu, dan sensasi apa yang gue rasakan nantinya nih ketika gue nggak memakai sosial media gitu kayak selama 24 jam atau 1 hari kayak gitu. Dan dampak positifnya apa yang gue terima, dan dampak negatifnya juga apa yang gue terima kayak gitu. Karena gini geng, kalau kita tengok gitu kan ke belakang gitu geng, media sosial atau media media komunikasi lah bisa dibilang ya geng. Sebenarnya media sosial banyak sih, bukan komunikasi doang, cuman kita bicara satu dulu gitu kan geng, dalam konteks komunikasi gitu kan. Sebenarnya media atau alat untuk komunikasi itu udah ada geng sejak berabad-abad yang lalu kayak gitu. Contoh nih ya, contoh dulu orang itu misalkan ada perlu nih kepada seseorang lagi gitu kan yang jaraknya jauh, mereka bisa pakai burung gitu kan, surat yang diselipkan ke dalam burung gitu geng. Cara pengaplikasiannya maksud gua nggak dimasukin ke dalam perut burung, nggak, maksud gua dicengkram sama burung gitu kan, terus bawa gitu kan, dibawa akhirnya disampaikan gitu kan kepada orang yang kita tuju kayak gitu. Nah baru habis itu berkembang lagi tuh, agak maju, pakai surat kabar kayak gitu kan. Jadi pakai kertas kayak gitu kan, pakai kertas ditulis terus disampaikan gitu kan. Tetapi tetap aja dari segi waktu relatif lama gitu geng, kalau kita bandingkan dengan media sosial zaman sekarang kayak gitu. Sorry geng, suaranya agak berisik karena tempat tinggal gua dekat jalan raya kayak gitu. Ya contoh aja misalkan ketika PD1 atau PD2 lah, orang masih ngirim surat gitu kan secara manual gitu geng, lewat orang gitu kan, dari orang ke orang lagi kayak gitu. Itu tuh bisa memakan waktu berminggu-minggu loh, gila. Itu pun kalau berhasil lah geng, belum kalau si pengantar suratnya itu isdet gitu kan di tengah jalan, apalagi ketika pertempuran gitu kan. Ya kan kita nggak tahu nggak, ketika pertempuran misalkan ada pasukan dari Kompi B ditugaskan nih 2 orang, nah 2 orang itu isdet di tengah jalan, ya udah suratnya nggak nyampe gitu kan, harus ditulis ulang, harus disampaikan ulang dengan orang yang baru kayak gitu. Itu sangat-sangat sangat-sangat memakan waktu lah kayak gitu geng. Jadi sangat meribetkan gitu loh, beda dengan zaman sekarang gitu kan, kirim chat WA berapa detik gitu kan, malah lebih cepet lagi gitu kan, udah nyampe gitu. Nanti gue akan mencoba kayak gitu nih geng, dan mungkin kedepannya gue juga akan mencoba lagi gitu kan sesuatu yang serupa lah, cuman dengan intensitas yang lebih ekstrim kayak gitu. Cuman gue belum bisa spill di sini kayak gitu. Jujur gue tuh kalau setiap buka medsos ya geng ya,
setiap buka medsos gue selalu kepikiran itu, geng. Gimana nih kalau misalkan gue gitu kan nggak make nih, nggak make WA atau nggak make IG, nggak make FB gitu selama 24 jam lah kayak gitu ya. Ya dengan apapun alasannya gitu kan, terikat dengan alasan apapun kayak gitulah. Baik misalkan tiba-tiba pemadaman listrik gitu kan, atau misalkan tiba-tiba internet error gitu kan. Maksud gue gini loh, gue bisa enggak sih ya, bisa sih, bisa kalau udah kejadian. Dan maksud gue gini loh, gue mengatasinya dengan cara seperti apa kayak gitu loh. Gue tuh penasaran kayak gitu, geng, jujur selalu bertanya-tanya gitu loh. Kalau misalkan ditanya, gue termasuk orang yang selalu buka medsos enggak, ya jawabannya gue relatif juga sih ya. Ya kalau misalkan gue lagi banyak ibaratnya banyak kerjaan, ya gue sering buka gitu kan. Tapi kalau misalkan gue lagi sepi, lagi keluar gitu kan, ya gue jarang kayak gitu sih gue, geng. Dari dulu gue kayak gitu, gue seperlunya aja lah, nggak yang misalkan dikit-dikit diupload, kecuali gitu kan, kecuali gue ada ada tujuan tertentu lah, kayak misalkan di sini nih di konten gitu kan, gue kontenin yang nantinya mungkin ketika gue jadi YPP gitu kan, gue dapet lah income gitu kan dari video ini kayak gitu. Jadi ada tujuannya lah. Kalau misalkan upload iseng-iseng, upload foto, upload video iseng-iseng lah, gue enggak, geng, enggak banget cuma. Ya cuman bukan berarti gue menjudge jelek juga gitu kan yang mengupload, sering upload gitu, enggak juga lah. Karena kan ada kan orang-orang yang upload foto kayak gitu dapat income juga kan, ya terserah dia lah, ya enggak. Dan ada juga yang sebagian orang yang mikir kayak gini, geng. Dia nggak mau nih device-nya penuh nih, dia nggak mau memori device-nya penuh maksud gua. Jadi dia mengatasinya dengan cara mengupload apapun gitu kan, mau foto mau video ke medsos yang dia punya kayak gitu, geng. Misalkan di IG atau di Instagram, ya banyak kan, misalkan yang sering sih gue lihat tuh di IG atau di FB gitu kan. Jadi mereka kalau misalkan suatu saat gitu kan, mereka pengen lihat nih foto pas tahun kapan gitu kan, ada tuh, tinggal mereka buka aja gitu kan IG mereka atau FB mereka kayak gitu, geng. Dan teman-teman gue pun seperti itu. Jadi dia mensiasati device mereka gitu kan, biar RAM-nya nggak penuh gitu kan. Mereka ya buka medsos, terus mereka upload tuh foto-foto dan video-video yang dianggap berharga kayak gitu, geng. Ya gue sih setuju aja, nggak, cuman kadang-kadang gue nggak ada waktu aja, geng, dan gue belum kesana gitu kan pemikirannya kayak gitu, geng. Gue sih cukup di memori aja lah kalau misalkan buat keluarga, ya nggak, ya, atau di momen-momen tertentu aja lah, kayak misalkan lebaran atau bulan Ramadan gitu kan, setahun sekali lah kayak gitu kan, jarang-jarang tuh. Mungkin pernah sih gue juga upload kayak gitu. Medsos gitu kan, dari katanya aja udah orang tuh pasti membayangkan ini apa sih, membayangkan aplikasi hijau, ya nggak, aplikasi merah, aplikasi pink, aplikasi biru, yang gue nggak bisa sebutin, kalian pasti tahu lah. Dan pasti lu ngebayangin notif, ya nggak, kalau gue sebut atau kalau gue berkata medsos kayak gitu, medsos. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gue ini dari menit pertama sampai menit akhir. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti lo udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue, Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.